Kenaikan harga minyak akibat penurunan mengejutkan persediaan minyak mentah mingguan Amerika dan kekhawatiran serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak mentah turun tipis terdampak profit taking setelah menguat dalam 7 minggu terakhir. Harga emas kembali bangkit setelah turun dalam seiring penguatan indeks dolar Amerika. Sementara harga batu bara masih melanjutkan pelemahan di tengah potensi penurunan permintaan global. Harga minyak turun tipis di Kamis pagi waktu Asia karena investor profit taking setelah melonjak level tertinggi dengan menguat 2,5% dalam 7 minggu. Kenaikan harga minyak akibat penurunan mengejutkan persediaan minyak mentah mingguan Amerika dan kekhawatiran serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Harga minyak jenis Brent kontrak pengiriman November 2025 turun 0,26% di $69,13 Amerika per barrel. Harga minyak WTI Amerika Serikat kontrak pengiriman November 2025 melemah 0,31% di $64,79 Amerika per barrel. Harga emas akhirnya melemah dari rekor tertinggi usai kenaikan 3 hari beruntun. Pelemahan terjadi usai indeks dolar Amerika Serikat mencatatkan kenaikan 0,63% di level 97,87. Hal ini membuat emas batangan yang ditransaksikan dalam dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Di sisi lain, pasar tengah memantau data inflasi ekonomi Amerika Serikat yang akan segera rilis. Di Rabu, harga emas dunia turun 0,74% di $3.735,92 Amerika per troy ounce. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,19% di $3.742,86 Amerika per troy ounce. Harga batu bara kembali merosot di Rabu waktu setempat, memperpanjang penurunan selama 4 hari beruntun mencapai 3,02%. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak Oktober turun 0,72% di $104,65 Amerika per ton. Meski ada kabar profit dari Amerika Serikat terkait rencana pemerintahan Donald Trump menahan laju penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, sentimen ini belum mampu menahan tren pelemahan harga saat ini. Selain persoalan regulasi lingkungan yang makin ketat, isu kesehatan publik seperti polusi udara semakin memperlemah dukungan ke harga batu bara. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,26% di $64,82 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,26% di level $15.453 Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 0,10% di level $3.772 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,75% di Rp4.395 Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari sisi domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Amerika Serikat resmi menurunkan tarif impor mobil dari Uni Eropa menjadi 15% dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi perjanjian dagang yang telah disepakati sebelumnya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat merinci perubahan tersebut, termasuk pemangkasan tarif sejumlah produk. Dalam dokumen yang dikutip dari Bloomberg, terdapat sejumlah penguculan untuk sektor tertentu, termasuk pesawat terbang dan komponennya, obat generik berserta bahan baku. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak tersedia seperti gabus, logam, dan biji tertentu. Dikutip dari Bloomberg, Gubernur Federal Reserve Bank of San Francisco, Mary Jelly, mengatakan pemangkasan suku bunga lanjutan kemungkinan masih diperlukan, seiring upaya The Fed memulihkan stabilitas harga sambil tetap memberikan dukungan yang diperlukan bagi pasar tenaga kerja. Namun langkah tersebut harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian. Sementara di sisi lain, Daly menegaskan sepenuhnya mendukung keputusan The Fed memangkas suku bunga acuan di minggu lalu, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi, belanja konsumen, dan pasar tenaga kerja. Indonesia dan Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCPA resmi ditandatangani dan diumumkan. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif.
Implementasi ICA-CEPA diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga 11,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional 0,12% serta peningkatan investasi sebesar 0,38%. Lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency Ltd atau JCR kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia di triple B+ atau investment grade dengan outlook stabil. Adapun JCR menilai kinerja perekonomian Indonesia diperkirakan terjaga di kisaran 5% dan tetap terjaga dalam jangka menengah, meskipun di tahun 2025 berpotensi melambat di bawah 5% akibat penerapan tarif timbal balik Amerika Serikat. Sementara Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan, afirmasi rating dan outlook tersebut mencerminkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional terhadap terjaganya stabilitas makroekonomi di tengah tantangan global. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah makin tenggelam ke level 16.700-an di tengah kebangkitan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,15% di level 16.715 per dolar Amerika, yang merupakan level terlemah sejak April 2025. Sebelumnya rupiah sudah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.690 rupiah per dolar Amerika. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika menguat signifikan di 0,63% di level 97,87 di Rabu pagi, posisi tertinggi sejak 4 September 2025. Di Kamis pagi melemah tipis di 0,04% di level 97,81. Penguatan indeks dolar terjadi karena pasar menafsirkan pernyataan Powell sebagai sinyal The Fed belum akan terburu-buru melonggarkan kebijakan moneter. Hal ini membuat investor menilai peluang pemangkasan suku bunga yang lebih agresif semakin kecil, sehingga dolar kembali mencari aset lindung nilai yang lebih aman. Kita akan coba lihat update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak di 16.700-an, tepatnya di 16.747 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.663 rupiah, pound sterling di 22.558 rupiah, dan yen Jepang di 112,58 rupiah. Update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah dengan posisi pelemahan saat ini di 0,70% dan masih mampu bertahan di atas level 8.000-an, tepatnya di 8.061.757. Secara teknikal dan intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau di 8.100-an, tepatnya di 8.130.022. Kemudian beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke intraday tertinggi hari ini di 8.146.090. Posisi ini tidak berlangsung lama, pemirsa. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah dengan mengalami koreksi yang cukup dalam hingga menyentuh ke level intraday terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 8.055.922. Dan kondisinya tidak berbeda jauh dengan posisi 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, pemirsa, ada emas hari ini koreksi di 9,34% setelah naik signifikan ketika listing di Bursa Efek di Bursa Efek Indonesia hari ini melemah di 9,07%. Perdagangan kemarin ARA Auto Reject atas menguat di 25% di Rp3.300 per sahamnya. Kemudian ada Antam hari ini melemah di 8,07% di 3.190. BBCA juga ikut memberikan kontribusi pelemahan di 0,64% di 7.725. BRPT hari ini berbalik melemah di 5,57% di 3.560. Sementara MDKA, induk usaha dari emas, hari ini koreksi dalam di 8,77% di 2080. Dari perbankan big cap lainnya, BBRI hari ini melemah di 1,92% di 4.090 dan TINS pada perdagangan hari sebelumnya melesat
Dari sisi persentase penguatan, hari ini berbalik melemah di 3,08%. Sementara posisi saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau dan menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada CDIA menguat di 1,18%, kemudian koin melesat di 10%, Rp3.160 per saham. HMSP hari ini melaju di 5,06% di 830, sementara GoTo tampaknya siuman pemirsa. Hari ini menguat ke level 57, menguat di atas 4%, dan saat ini menguat terbatas di Rp56 per sahamnya. Kemudian Brand juga memberikan kontribusi penopang indeks harga saham gabungan menguat di 0,56% di 8.125. Sementara untuk saham big cap lainnya, Astra International justru melemah di 2,12% di 5.775, sementara Telkom hari ini juga melemah di Rp3.130 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.